Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, contohnya, apakah 1/2 dan 2/4 mempunyai nilai yang sama? Nah, ini kita perhatikan 1/2 dan 2/4. Nah, ini mempunyai bentuk yang berbeda ya. 1/2 dan 2/4. Apakah mempunyai nilai yang sama? Mari kita lihat gambar berikut. Apakah 1/2 dan 2/4 mempunyai nilai yang sama? Nah, kita ingat kembali apa itu pecahan senilai. Kalian bisa melihat di tulisan di samping ya. Nah, saya akan memberikan dua buah gambar lingkaran. Yang satu lingkaran saya akan bagi menjadi dua bagian. Kemudian yang satunya lagi saya akan bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang dua bagian ini mempunyai nilai 1/2 setiap bagiannya. Kemudian yang 4 bagian ini mempunyai nilai pecahan 1/4 setiap bagiannya. Nah, karena yang ditanyakan 1/2 dan 2/4, maka yang 1/2 ini saya akan arsir di satu bagiannya menjadi seperti ini. Dan yang 2/4, nah kita akan arsir dua bagian dari 4 bagian ya, maka jadinya seperti ini. Pokoknya 2 bagian, karena nilai pecahannya adalah 2/4. Nah, baik yang 1/2 ataupun 2/4 bagian, kita akan hilangkan warna putihnya ya. Jadi bentuknya menjadi seperti ini untuk yang 1/2 dan juga bentuknya yang seperti ini menjadi seperti ini yang 2/4. Nah, kalian bisa perhatikan gambar 1/2 dan 2/4 ya, setelah dihilangkan warna putihnya mempunyai bentuk yang sama ya, mempunyai bentuk yang sama. Maka ini artinya nilai dari 1/2 dan 2/4 mempunyai nilai yang sama. Berarti 1/2 dan 2/4 merupakan pecahan senilai. Contoh berikutnya, tentukan pecahan senilai dari 8/12. Nah, di sini kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama, yaitu menggunakan cara perkalian. Nah, 8/12 ini kita kalikan dengan bilangan yang sama, baik pembilangnya maupun penyebutnya. Contohnya, misalkan 8/12 ini sama-sama kita kalikan angka 2. Nah, jadi 8 dikali 2 sama 12 dikali 2. Maka hasilnya adalah 16/24. Nah, ini betul jawabannya. Kemudian 8/12 kita lanjut misalkan dikalikan 3. Maka hasilnya 8 kali 3 dengan 12 dikali 3 hasilnya adalah 24/36. Kemudian 8/12 sama-sama kita kalikan angka 4, pembilang dan penyebutnya. Maka hasil perkaliannya dari 8 kali 4 dan 12 kali 4 hasilnya adalah 32/48. Nah, untuk cara pertama ini, yaitu cara perkalian ini lebih mudah karena pembilang dan penyebutnya bisa kita kalikan angka berapa saja ya. Nah, untuk cara kedua yaitu pembagian. Nah, untuk pembagian ini kita harus hafal dengan perkalian ya. Contohnya
Misalkan 8 dibagi 12. Kita coba dengan angka 2 ya. Jadi sama-sama kita bagi angka 2, baik angka 8 maupun angka 12-nya kita sama-sama bagi 2. Apakah bisa di sini kita lihat 8 bagi 2 hasilnya 4. Kemudian 12 bagi 2 hasilnya 6. Maka hasil 8 per 12 ini adalah 4 per 6. Kemudian 8 per 12 ini kita coba dengan sama-sama dibagi 3. Nah, jika salah satu bilangannya tidak ada yang bisa dibagi, maka ini kita tidak bisa dibagi angka 3 ya, karena 8 bagi 3 itu tidak bisa menghasilkan angka yang bilangan bulat. Tapi 12 bagi 3 itu hasilnya 4. Tapi ini tidak menghasilkan pecahan yang senilai ya, karena 8 bagi 3 itu tidak bisa, maka hasilnya pun tidak ada. Nah, kemudian untuk 8 bagi 12 sama-sama 8 per 12 maksudnya. Nah, sama-sama kita bagi angka 4. Nah, ini bisa ya. Karena 8 bagi 4 itu hasilnya 2. Kemudian 12 bagi 4 itu hasilnya 3. Nah, mungkin cukup sampai sini saja ya. Nah, jadi untuk hasil dari pecahan senilai dari 8 per 12 itu adalah 2 per 3, 4 per 6, 16 per 24, 24 per 36, 32 per 48 adalah pecahan senilai dengan 8 per 12. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, 8 per 12 sama dengan 2 per 3, sama dengan 4 per 6, sama dengan 16 per 24, sama dengan 24 per 36, sama dengan 32 per 48. Nah, angka-angka yang checklist yang seperti kalian lihat di sini merupakan pecahan senilai dari 8 per 12. Contoh berikutnya, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Nah, kalian perhatikan keempat contoh yang sudah kalian lihat. Nah, kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang 3 per 4. Nah, untuk mengisi titik-titik tersebut dengan angka yang senilai dengan angka 3, kita perhatikan angka 4 ya. Kita perhatikan angka 4. Nah, itu angka 4 itu berubah menjadi angka 12 ya. Berarti kita harus tahu perkalian 4 yang hasilnya 12 adalah 4 dikali 3. Maka pembilang yang angka 3 tersebut sama-sama dikalikan angka 3. Maka 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Berikutnya itu 4 per 5 ya. 4 per 5 kita juga perhatikan untuk mengisi titik-titik pada penyebutnya ya. Kalian perhatikan. Kita perhatikan angka 4-nya ya. Angka 4 itu senilai dengan angka 20. Artinya kita harus tahu perkalian 4 yang menghasilkan angka 20. Berarti 4 dikali 5. Betul. 4 kali 5, 20. Maka penyebutnya yaitu angka 5 juga harus sama-sama dikali angka 5. Nah, maka hasilnya adalah 5 kali 5 hasilnya 25. Maka pecahan senilai dari 4 per 5 adalah 20 per 25. Berikutnya kalian perhatikan ya. Sekarang posisi titik-titiknya ada sebelah kiri ya. Kalau tadi kan posisinya sebelah kanan, sekarang posisinya sebelah kiri. Nah, kalian perhatikan untuk mengisi titik-titik tersebut kita juga perhatikan juga angka 5, angka 5-nya ya. Penyebutnya itu senilai dengan angka 15. Artinya kita harus tahu perkalian 5 yang menghasilkan angka 15. Maka 5 dikali angka
3. Itu maka, nah untuk kebalikannya, itu kan tadi 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, untuk kebalikannya ini kan 9, kebalikannya maka jangan dikalikan tapi dibagi. Nah, 9 bagi 3 maka akan menghasilkan 3/5. Seperti itu ya. Kalau yang tadi sebelumnya itu dikali semua karena posisinya ada di sebelah kanan titik-titiknya ya. Nah, kalau yang soal berikutnya, soal yang ketiga ini, karena dia titik-titiknya ada di posisi sebelah kiri, maka cara pengerjaannya dengan cara dibagi. Berikutnya, soal nomor 4 yaitu 2 per titik-titik sama dengan 10/25. Nah, untuk mengisi penyebut dari penyebut tersebut, kita perhatikan angka 2-nya ya. Angka 2 itu senilai dengan angka 10. Maka kita harus tahu perkalian angka 2. 2 dikali berapa yang menghasilkan angka 10? Ya, 2 dikali 5. Maka 25 ini jangan kalian kalikan, tapi kalian dibagi dengan angka 5 ya. Ingat, karena ini posisinya titik-titiknya di sebelah kiri, berarti dibagi dengan angka 5. Berarti 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Maka menjadi 2/5 itu senilai dengan 10/25. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga kalian mudah memahami apa yang telah saya jelaskan. Jika kalian kurang memahami, kalian silakan putar kembali video ini dengan seksama sampai kalian paham dan mengerti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.